Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda themes setting dengan menggunakan WordPress Customizer. Nah, fitur ini merupakan fitur yang membuat themes web business berbeda dengan themes-themes yang ada di pasaran lainnya, karena kami fokus menggunakan standar WordPress. Dan untuk theme setting sendiri, kita menggunakan WordPress Customizer yang mempunyai live preview. Jadi, contohnya kita bisa masuk ke WordPress dashboard, ya. Kita bisa masuk ke menu appearance, lalu kemudian kita klik menu customize. Ya. Nah, jika Anda lihat sekarang kita berada di halaman customize. Ya. Nah, di sini semua fitur di sini, semua fungsi di sini, ya, semua menu di sini kita bisa edit, ya, dengan live preview. Contohnya jika misalnya tadi kita udah belajar tentang pengaturan menu, nah kita bisa misalnya mengatur menu di sini, ya. Kita bisa langsung melakukannya di sini, misalnya. Jadi kalau promotion misalnya kita tarik lagi ke depan misalnya, udah langsung otomatis di sini, ya. Udah langsung otomatis terlihat semuanya. Seperti itu. Kalau kemudian mau kita lepaskan, ya, nah sudah otomatis hilang. Kalau kita centang lagi, otomatis dia balik lagi di sini. Jadi sangat mudah sekali. Nah, itu adalah contoh menu. Ini adalah yang fitur dari WordPress. Nah, sedangkan yang dari WP Business sendiri, saya akan tunjukkan beberapa. Kita mulai dari advertisement. Jadi di sini Anda bisa memasukkan iklan, kode iklan, contohnya misalnya kode iklan AdSense dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa langsung masukkan di sini. Contoh misalnya di site wide itu berarti berlaku untuk di semua halaman. Contoh misalnya kita masukkan iklan di sini, ya. Nah, maka sudah langsung otomatis keluar di sini. Jadi kode iklan AdSense pun kalau kita keluarkan di sini, dia akan langsung otomatis tampil di sini. Nah, ini contoh. Jadi site web bisa, kemudian di halaman blog juga bisa, ya. Terus kemudian di single post juga bisa, sebelum dan sesudah post konten. Lalu kemudian fitur selanjutnya adalah di sini yang dari web business adalah fonts. Jadi Anda bisa mengganti-ganti font, ya. Di sini ada 733 fonts dari Google Fonts yang siap Anda pilih. Jika Anda tidak menyukai font yang default yang ada. Lalu kemudian colors, ya. Ini jika ingin merubah warna, ya, warna di hampir semua elemen di sini. Contoh misalnya page background, di sini saya tidak suka putih, saya coba misalnya kuning. Ini hanya sekedar contoh saja. Maka otomatis dia akan ganti menjadi kuning. Nah, contoh saja, ya. Udah langsung live preview. Jadi Anda bisa mencoba-coba dulu sebelum di save, ya. Oke, ini hanya colors yang umum, ya. Nanti akan ada colors yang detail di bagian lain, ya. Nah, contoh misalnya nanti untuk background itu ada di menu background, tapi ini dari WordPress bukan dari WP Business. Oke. Nah, jika masih kurang puas, misalnya kita bisa bermain dengan custom CSS. Ini buat yang mengerti CSS, kita bisa masukkan custom CSS di sini. Lalu kemudian menu header dan footer. Nah, di sini bisa Anda bisa ada banyak elemen di sini. Anda bisa memasukkan misalnya Anda bisa memasukkan di header script, bisa memasukkan Facebook Pixel, atau kemudian kode dari Google Analytics ataupun Hitstat, ataupun yang terbaru misalnya kode page level ads dari Google AdSense. Itu juga bisa kita masukkan di sini. Seperti itu. Kemudian header image, ya. Anda juga bisa langsung misalnya katakanlah sebagai contoh saja. Nah, kita bisa mengganti di sini. Nah, kita bisa ganti dan secara otomatis akan langsung berubah header image-nya di sini. Kemudian header, nah,
Contohnya ada banyak di sini, ya. Kita bisa misalnya mengganti left, semuanya bisa diatur di sini. Oke. Termasuk dengan footer widget dan segala macam, semua bisa diatur. Nah, yang terakhir ada template settings. Nah, di template settings di sini ada beberapa bagian. Ini bagian untuk masing-masing template. Misalnya di home itu ada fitur untuk menampilkan front page post slider. Nah, ini otomatis slidernya akan langsung keluar, ya. Nah, contohnya ini. Terus kemudian di blog atau post kategori, nah ini kita bisa memilih, ya, mau menampilkan feature image kah, atau misalnya left thumbnail, ya, thumbnailnya yang left seperti ini, ataupun right, nah, ataupun nggak perlu gambar juga semua bisa. Mau misalnya menyembunyikan post meta ini juga bisa. Ataupun tidak suka menampilkan full content, terlalu panjang, kita tampilkan yang summary, excerpt, versi pendek. Nggak suka dengan continue reading juga bisa kita hilangkan. Ya, ini adalah sekedar contoh yang bisa kita lakukan. Termasuk juga untuk single post. Nah, teman-teman bisa klik single postnya dulu misalnya. Nah, di sini kita bisa kemudian misalnya gambarnya kita hilangkan, ya. Terus atau misalnya tidak mau ada social share di atas, nah ini kita bisa hilangkan juga. Atau misalnya tidak ingin menampilkan related post, nah ini juga bisa kita klik di sini, ya, show comment dan sebagainya. Dan juga ada beberapa opsi warna yang sesuai dengan section ini. Terus kemudian di page juga ada, ya, attachment juga ada, dan sidebar. Jadi kalau misalnya sidebar, saya nggak suka sidebar di sebelah kanan, maka saya pindah sidebar sebelah kiri. Itu semuanya bisa dengan live preview, ya. Semua themes dari WP Business mempunyai fitur customizer seperti ini. Nah, jadi salah satu fitur yang hampir lupa yaitu export dan import. Karena banyak sekali option yang Anda bisa coba utak-utik. Nah, kalau misalnya mau ganti website lain dan kemudian tidak ingin memulai dari awal, kita bisa export theme setting kita, kemudian kita bisa import ke website lainnya. Nah, jika sudah happy, Anda tinggal klik save and publish.